Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali mengobrol dengan Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik, sehat, alhamdulillah. Yap. Ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu, beliau adalah seorang akademisi, penulis, aktivis, dan juga seorang peneliti. Nah, besok beliau ini dengan rekan-rekan akan menyelenggarakan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Benar ya, Prof ya? Ya, yang asli. Yang asli, betul. Yang Karena ada yang palsu. Yang mana itu yang palsu? 2022 ya? 2002 ya? Nah, acara tersebut akan dihadiri oleh sekitar 300-400 ya, Prof ya? Yang konfirmasi hadir 600. 600, dan semua itu merupakan tokoh-tokoh dan negarawan di negara kita yang peduli pada kondisi negara saat ini. Makanya mereka ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Acaranya akan diselenggarakan di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Nah, sekarang ini kita mau berbincang lagi dengan Profesor Yudi untuk mengetahui kenapa sih acara itu diselenggarakan dan tujuannya apa, dan kira-kira siapa aja nanti yang akan hadir. Prof, silakan diperjelas. Ya, terima kasih Pak Maman. Teman-teman yang berbahagia, saya mewakili sebagian dari para pengundang untuk menyampaikan bahwa mari datang pada rangkaian dari usaha civil society atau non-state actor dalam rangka mengembalikan konstitusi yang asli yang telah dibajak oleh kekuatan asing yang berkolusi dengan kekuatan lokal, sehingga kita hari ini menggunakan konstitusi palsu yang disebut dengan konstitusi 2002. Mengapa itu penting? Karena dalam riset-riset yang kami lakukan, sumber utama kekacauan, sumber utama kehancuran, bahkan sumber utama yang nanti melenyapkan Indonesia adalah konstitusi yang dirubah dari konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45, menjadi konstitusi yang hari ini disebut sebagai konstitusi 2002. Memang ada problem-problem lain, tapi problem-problem lain itu kami anggap sebagai problem-problem pinggiran. Artinya hulu dari seluruh problem Indonesia itu sebenarnya adalah diperlakukannya konstitusi palsu, sehingga Ipolexosbud Hankam kita menjadi amburadul seperti yang sekarang kita rasakan. Kemiskinan makin meningkat, pengangguran makin luas, ketidakpastian makin menggejala, konflik antar individu, antar keluarga, antar kelompok, antar suku, antar agama makin meningkat, ketidakpastian rupiah makin luar biasa, utangnya menggunung, terjadi distrust society yang luar biasa antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan yang lain, hancurnya kepercayaan kita kepada lembaga hukum, hancurnya para penegak hukum karena mereka yang harusnya menegakkan hukum lalu menjadi penjahat, ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga negara dalam hal ini MPR, DPR, DPD, dan seterusnya itu. Itu semua menurut kami adalah karena penggunaan konstitusi palsu. Jadi kalau kita miskin hari ini, kita renggang hari ini, kita tidak bisa mengendalikan harga-harga pangan, harga-harga pokok, tidak bisa menjamin kesehatan masyarakat, tidak bisa memastikan masyarakat punya sandang, papan, dan pangan, itu semua karena elit hari ini beriman pada konstitusi yang palsu. Jadi ini harus dikembalikan ke yang asli, yang punya jiwa keindonesiaan, jiwa Pancasila, karena memang menurut studi-studi spiritual misalnya, LOC konstitusi lama atau konstitusi yang asli itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi yang palsu. Menurut pendekatan-pendekatan ilmu konstitusi, konstitusi yang lama kita juga jauh lebih sempurna daripada konstitusi yang palsu. Menggunakan pendekatan-pendekatan comparative constitution, konstitusi kita yang lama jauh lebih aspiratif daripada konstitusi hari ini. Jadi apapun metodologinya, apapun ilmunya, apapun pendekatannya, konstitusi yang asli itu jauh lebih mewakili, merepresentasi
dan menjadi benchmark Indonesia daripada konstitusi yang palsu. Prof, efeknya itu dahsyat sekali rupanya. Dahsyat sekali. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat dampaknya begitu luar biasa setelah Undang-Undang Dasar 1945 ini dirubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002? Yang paling esensial sebetulnya perubahannya di mana sehingga dampaknya seperti itu? Yang paling esensial lahirnya apa yang disebut dengan oligarki. Oligarki bukan hanya orang kaya yang berpolitik, tapi juga orang kaya yang menjarah pada ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh hal yang berhubungan dengan keindonesiaan. Dulu oligarki itu tidak tumbuh karena memang ada pembagian yang rigid, siapa yang bisnis, siapa yang menjadi representasi di rumah rakyat, siapa yang bekerja di wilayah pendidikan. Hari ini tidak ada boundary-nya, tidak ada batasnya, sehingga lahirlah peng-peng, pengusaha yang dalam bahasa ilmu politik disebut sebagai oligarki. Kalau nggak salah juga perubahan Undang Dasar 45 ke 2022 itu menghilangkan kedaulatan rakyat karena berpindah ke partai ya? Iya, karena memang tujuan utama penggantian konstitusi asli menjadi konstitusi palsu adalah mendelet kedaulatan negara, kedaulatan pemerintahan, dan kedaulatan masyarakat plus kedaulatan individu. Jadi kedaulatan individu itu direpresentasikan dengan hadirnya undang-undang kesehatan. Hadirnya undang-undang kesehatan itu menghancurkan kedaulatan individu. Undang-undang Omnibus Law tenaga kerja itu menghancurkan kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat. Undang-undang yang lain itu misalnya undang-undang Minerba itu menghancurkan kedaulatan ekonomi. Lalu pergantian itu menghancurkan kedaulatan kebangsaan, kedaulatan negara, dan kedaulatan pemerintahan. Dan sebagian besar memang diserahkan ke partai politik. Tapi sebenarnya partai politik ini hanya layer ketiga. Yang pertama dan kedua? Layer kedua adalah konglomerasi lokal. Oke, yang pertama? Konglomerasi dunia. Yang disebut dengan multinational corporate, berpusat di beberapa negara adidaya, di China, di Amerika, dan sekutunya. Mereka punya jaringan yang disebut dengan konglomerasi lokal. Banyak orang menyebutnya sebagian dari mereka adalah 9 naga, baru ketua-ketua partai politik. Jadi sebenarnya ketua partai politik pun hanya memiliki 1/4 kedaulatan dalam konteks kedaulatan ekonomi politik. Jadi sebetulnya bisa dibilang bahwa perubahan Undang Dasar 45 ke 2002 itu sebetulnya menyerahkan kedaulatan kepada asing ya? Iya, bukan hanya asing, korporasi, tapi asing yang punya uang. Korporasi kapitalis ya? Iya. Ada isu yang menyebutkan bahwa selain Undang Dasar 2002 yang palsu itu merusak, juga katanya tidak ada di lembaran negara. Itu benar nggak sih? Secara teoritis tidak mungkin karena dikerjakan di lembaga tertinggi waktu itu yang disebut MPR. Jadi pasti tercantum. Yang jadi masalah memang dia tidak ada nomornya. Tapi juga itu bisa dipahami karena itu adalah ketetapan. Banyak ketetapan itu mirip seperti surat istimewa. Surat istimewa itu ya misalnya Super Semar itu nggak mungkin ada nomornya. Karena kan darurat. Seperti juga kalau kita baca dalam struktur perundangan dan tata negara itu dekret presiden itu nggak boleh ada nomornya. Jadi sebenarnya itu hal yang tidak perlu dijadikan alasan untuk kita kembali, sebab alasan utamanya bukan itu. Karena dia merusak gitu ya? Merusak dan menghancurkan. Nanti ujungnya Indonesia menjadi tidak ada. Karena gini, konstitusi itu di seluruh dunia adalah battleground, arena pertarungan dasar. Kalau Anda dan saya memenangkan bangunan konstitusi, maka Anda disebut dengan merdeka. Tidak ada sebuah negara merdeka tanpa konstitusi, sebab konstitusi itu adalah kemerdekaan, kemerdekaan itu adalah konstitusi. Itu seperti koin. Ya, di sini kemerdekaan, di sini konstitusi, di sini kemerdekaan, di sini konstitusi. Kalau hilang satu, berarti tidak merdeka. Oke. Merdekanya merdeka jadi-jadian. Iya. Prof, penggunaan kembali Undang-Undang Dasar 45 misalnya, itu kan merupakan kewenangan lembaga terkait, DPR misalnya. Nah, dengan adanya deklarasi besok kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apakah cukup efektif itu?
Ya efektivitasnya nanti dilihat pada saat kita bekerja. Hitungan kami efektif karena kita kan sudah pernah mencoba dengan berbagai cara yang lain. Misalnya saya dan teman-teman mendesak langsung kepada Presiden untuk mengeluarkan dekret. Presiden sampai sekarang menolak. Mendesak kepada kekuatan TNI Polri yang aktif supaya melakukan desakan sebagai salah satu pilar negara. Ternyata TNI Polri aktif menolak. Mengumpulkan sekian banyak orang untuk melakukan kajian, yang hasil kajian itu kita serahkan ke MPR bahwa terjadi pergantian konstitusi. Sampai sekarang MPR-nya juga diam saja. Lalu sebagian dari kita, teman-teman, itu mencoba melaporkan ke kepolisian, melaporkan ke pengadilan, mengadukan ke berbagai tempat, termasuk mengirim surat ke Mahkamah Internasional. Nyatanya belum ada hasilnya. Nah, karena itu kita mencoba berkali-kali, yang salah satunya besok tanggal 7 dan tanggal 10 adalah mendeklarasikan satu kekuatan civil society, satu kekuatan masyarakat sipil agar itu menjadi kembang api, menjadi snowball, sehingga masyarakat akan menyadari itu, lalu berkumpul dan melakukan desakan yang luar biasa, yang dalam bahasa politik bisa disebut sebagai people power. Artinya setelah deklarasi besok tanggal 7 akan ada tindak lanjutnya pada tanggal 10. Ya, belum tentu. Bisa saja kalau masyarakat mendesak tanggal 8, kita tanggal 8. Mendesak tanggal 9, kita tanggal 9. Memang teman-teman mencoba melakukan semacam pemetaan. Habis tanggal 7, tanggal 10, habis tanggal 10, tanggal 11 dan seterusnya, karena ini kan never ending proses. Tapi kalau masyarakat tiba-tiba membesar, mendesak kita supaya sesegera mungkin karena sangat darurat, dikarenakan hidup makin susah, pekerjaan makin tidak ada, tenaga kerja asing membludak, utangnya luar biasa, ya kita tidak bisa menolak. Kalau perlu misalnya tanggal 7 ada 1 juta orang mendesak, tanggal 7 juga kita langsung sidang istimewa. Nggak tertutup kemungkinan seperti itu, walaupun pasti rezim akan menghadang di sana dan di sini, sebab rezim kan menikmati buah dari konstitusi palsu. Artinya ini akan ditindaklanjuti dengan mendesak DPR agar menggunakan Undang Dasar 45 yang asli gitu ya? Iya, DPR dan MPR tentu saja. Sebab yang bisa melakukan itu kan cuma 2 yang bisa merubahnya. Dekret Presiden dikerjakan oleh Presiden, atau MPR lewat sidang istimewa. Karena berharap dari Presiden kayaknya agak sulit, maka ke MPR lah ya? MPR. Moga-moga MPR-nya lebih waras, lebih mengerti bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat untuk menjadi penyambung lidah rakyat, dan penyambung lidah di sini adalah kita semua yang menyadari kehancuran bangsa ini karena konstitusi. Kalau presiden memang sulit, sebab presiden itu kan dipilih oleh oligark agar menjalankan agenda oligark. Betul. Kalau misalnya MPR nggak mau gimana? Atau DPR juga nggak mau? Ya people power. People power ya? Pilihannya hanya itu. Kan tadi aku bilang, pilihannya cuma 2. Lewat dekret presiden atau sidang istimewa. Dua-duanya harus kita kerjakan. Siapa tahu presiden berubah dari tidak mau menjadi mau. Siapa tahu nanti MPR berubah dari tidak mau menjadi mau. Kalau tetap tidak mau, ya pada akhirnya kalau ini membesar seperti harapan saya, ya people power. Oke. Kalau misalnya MPR mau melakukan sidang istimewa, maka akan terbentuk MPRS ya? Ya, karena kalau pakai MPR saja kemungkinan kecil. Jadi harus ditambah S. Harus MPRS. Iya, harus ada MPR sementara. MPR sementara itu artinya komposisi MPR hari ini yang 700 orang itu ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Sebagaimana konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli itu kan di Indonesia itu representasinya ada 3. Utusan partai politik dalam bentuk DPR, utusan golongan, utusan daerah. Yang dibuang kan utusan golongan dan utusan daerah. Itu karena utusan golongan dan utusan daerah itu dirubah menjadi DPD, yang DPD itu ternyata juga bau partai politik. Iya, karena dipilih juga ya. Iya, bukan hanya dipilih tapi juga pakai mekanisme pasar. Iya. Padahal kan mestinya kalau tidak ingin redundant, ya siapa yang menjadi ketua camat, siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur itu ex officio utusan daerah mestinya. Utusan golongan tinggal ditentukan, raja-raja lokal, ketua-ketua suku, kepala-kepala organisasi, bisa aja. Artinya biar tidak redundant, orang bisa menjadi wakil tanpa unsur-unsur keterpilihan. Mereka disebut sebagai keterwakilan. Kan representasi rakyat itu dalam lembaga yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tidak harus berisi keterpilihan.
tapi juga harus ada representasi keterwakilan. Sebab kalau semuanya keterpilihan, nanti akan ada redundant. Dia sudah terpilih sebagai ketua Muhammadiyah, dia ikut kompetisi lagi, terpilih lagi, itu kan redundant. Berarti kan percuma. Dia sudah menjadi ketua nelayan, dia sudah menjadi bupati, kok ikut lagi dalam kontestasi keterpilihan, kan mubazir. Betul. Padahal kan kekuasaan dia jelas. Dia menguasai daerah tertentu, dia representasi daerah tertentu. Kalau dia kepala suku, dia representasi dari suku tertentu. Kalau dia ketua ID misalnya, dia representasi dari para dokter. Kalau dia ketua nelayan, dia representasi dari nelayan. Ngapain? Dia kan sudah mengikuti pemilihan di sana. Jadi langsung aja diangkat sebagai representasi perwakilan. Prof, tapi sampai sekarang kan masih banyak orang yang curiga, bahkan khawatir kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti ini sama saja dengan memberi jalan pada Pak Jokowi untuk berpanjang jabatan. Jawabannya gimana atas kekhawatiran itu? Betul nggak sih? Secara teoritis nggak bisa. Kenapa, Prof? Karena Pak Jokowi itu adalah produk undang-undang palsu. Okay. Mereka yang menjadi produk undang-undang palsu ya berhenti dalam situasi kepalsuan. Makanya disebut dengan MPRS, tidak MPR yang solid. Sementara saja ini sampai terpilihnya presiden baru yang tidak menggunakan konstitusi palsu. Tapi di Undang-Undang Dasar yang lama kan tidak ada batasan itu untuk jabatan presiden. Makanya nanti dorongannya kan tahap kedua setelah meyakinkan anggota MPR supaya sidang yang disebut dengan sidang istimewa, tahapannya kan berubah menjadi MPRS. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah memastikan perubahan dari konstitusi palsu menjadi konstitusi asli plus adendum. Adendumnya itu pada pasal kekuasaan presiden supaya 2 periode. Dengan 2 periode itu otomatis kan Pak Jokowi tidak bisa nyalon lagi. Artinya kekhawatiran bahwa Pak Jokowi akan terus berkuasa dan setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya nggak beralasan ya. Karena mungkin mereka nggak ngerti kali ya. Secara teori memang tidak beralasan, tapi secara praktik bisa aja. Sebab kan kita tahu bahwa orang dengan kekuasaannya punya uang banyak. Kalaulah dia tidak maju, dia bisa majukan istrinya. Kalau dia bukan dia, bisa anaknya, bisa temannya. Boleh-boleh saja. Jadi memang dalam politik itu semua harus curiga, nggak boleh juga langsung iya. Cuman saya sebagai salah satu dari orang yang sangat tidak bisa menerima undang-undang palsu, ya mencari jalan. Dan jalan salah satunya adalah mendesak sidang istimewa atau mendesak munculnya dekret, karena nggak ada cara yang lain. Kalau cara people power, saya tahu bahwa saya mengundang orang tuh nggak mudah, gitu loh. Kecuali tiba-tiba ada 1 juta orang bersama-sama menyepakati supaya people power kalau perlu bukan hanya menunda pemilu, tapi juga sekarang langsung misalnya. Tapi kan itu bukan pekerjaan yang mudah, gitu loh. Jadi tapi sekali lagi saya menghormati mereka yang curiga, mereka yang tidak mau, ya terserah mereka lah. Itu kan orang-orang yang punya kewenangan dalam dirinya untuk bersikap ya. Itu tapi ya berarti dia menikmati undang-undang palsu ini dengan segala eks-eks-nya. Sementara orang seperti saya kan berjibaku mencari cara supaya lebih baik, gitu. Dan hipotesanya atau diagnosanya bersumber dari undang-undang yang palsu. Iya. Memang kalau kita kaji kehidupan sekarang ini luar biasa ya, Prof ya. Iya, seluruh indeks kita itu hancur. Indeks kebahagiaannya runtuh, indeks korupsinya rendah, indeks kesejahteraannya remuk, indeks pendapatan per kapita habis, indeks utang semua hancur. Tidak ada satupun indikasi yang menyebut bahwa dengan ukuran-ukuran itu rezim 10 tahun ini berhasil. Tidak ada satupun. Itu bisa ditanya lewat riset apapun. Bahwa sebagian orang merasa menerima pekerjaan Pak Jokowi yang disebut dengan infrastruktur, iya. Tapi kan hanya sebagian kecil saja. Pada umumnya nggak bisa terima lah, karena tidak ada hubungannya dengan basic need yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu pasca rezim Pak SBY membutuhkan kepastian bisnis, bukan kepastian jalan raya. Masyarakat pasca rezim Pak SBY itu butuh kepastian sekolah gratis, dan bukan tol. Dan juga sekolah murah gitu, biaya pendidikan murah. Ya, pendidikan itu harus gratis. Kalau murah itu menyalahi Pancasila. Pancasila itu
memastikan pemerintahnya mengupayakan segala cara supaya pendidikan gratis. Sebab kalau pendidikan itu bayar, maka nanti dia ketika menjadi penguasa akan mencari rente. Misalnya gini, kita sakit, datang ke dokter. Karena dulu sekolah dokter mahal, maka kita dipalak. Bayangkan orang sakit kok dipalak. Orang sakit itu harus ditolong. Betul. Gitu loh. Maka minimal fakultas kedokteran atau mereka yang bergelut dalam dunia kedokteran, apapun ya, mau perawat, mau kedokteran, mau manajemen rumah sakit itu harus gratis. Sebab kalau enggak nanti banyak orang mati karena tidak bisa bayar. Sama juga dengan fakultas hukum. Oke lah, misalnya fakultas yang lain itu murah gitu. Tapi dua fakultas ini tuh harus, menurut saya harus gratis. Jadi gini, saya punya masalah. Lewong sedang punya masalah, lapor ke pengacara, pengacaranya malak saya. Mau bayar pakai apa? Mau saya sedang masalah. Betul. Jadi sekolah polisi itu harus gratis. Sekolah hakim itu harus gratis. Nah kalau enggak, maka polisi itu memalak kita. Saya sedang bermasalah. Let's say misalnya kecelakaan. Saya menolong orang kecelakaan, lapor polisi. Polisinya minta duit, sebab dulu sekolahnya mahal. Lalu kita sedang punya masalah kok dimintai duit. Itu karena semua tidak pakai ini. Iya, Prof, ini juga menarik. Banyak yang bilang bahwa negara kita ini di tahun 2045 itu akan menjadi negara besar, negara hebat, gitu kan? Tapi dengan tetap kondisi seperti ini, misalnya ketika kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apa mungkin? Gini, ada dua hipotesanya. Pertama, kita tetap harus meyakinkan masyarakat, meyakinkan semua orang bahwa kita harus menjadi negara hebat. Tidak harus 100 tahun atau 2024, tidak harus. Pokoknya sebagai sebuah cita-cita itu harus didorong. Karena dorongan itu pula maka orang seperti saya mencari cara. Dan kalau itu caranya menggunakan konstitusi palsu, tidak mungkin. Gitu. Jadi tidak apa-apa kita bilang harus menjadi negara hebat, harus menjadi mercusuar dunia. Iya, sebagai cara kita memompa semangat. Tapi kan ketika kita bilang mau ke Jakarta, kita harus tahu bahwa mobil kita mogok. Maka harus ganti mobilnya, kira-kira gitu. Kalau ternyata mobil kita jalan tapi sopirnya yang jahat, kita ganti sopirnya. Ini kan masalahnya kita sepakat ke Jakarta, mobilnya mogok, sopirnya gendeng. Jadi dua-duanya harus dibenerin. Mereka kasih ilusi berarti. Iya, harus benerin. Tapi cita-cita ke Jakarta, cita-cita ke Amerika, cita-cita ke China, itu tetap harus didorong, harus tetap menjadi mimpi-mimpi kita bersama. Cita-cita menjadi baldah thayyibah, cita-cita menjadi negara besar tetap. Tapi sambil dievaluasi, oh ternyata keretanya itu keluar dari rel, berarti harus diperbaiki keretanya sama relnya, kalau perlu dengan masinisnya. Tapi kalau itu on track, masinisnya bagus, presidennya bagus, aturannya bagus, ya kita ikutlah dengan senang hati. Sama seperti kalau kita naik pesawat, kita tidak perlu kenal pilotnya, yang penting pesawat itu menjamin kita akan sampai kepada kota tujuan, tinggal tidur kita. Betul. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan kita tahu bahwa pesawatnya itu gredeg-gredeg, lalu pilotnya kelihatannya kok mencret-mencret, masa kita nggak mau ganti pilotnya? Ya nggak akan sampai. Betul. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya disusun oleh para founding father itu berdasarkan jati diri bangsa kita. Betul. Ya. Sementara Undang-Undang Dasar 2002 yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang 1945 itu merupakan huruf asing yang dimasukkan yang sesungguhnya nggak sesuai dengan bangsa kita ya. Ya karena kan tadi aku bilang. Karena konstitusi itu battleground, tempat bertempur, betul. Dan kita kalah. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu adalah artefak sekaligus monumen terbaik kekalahan negara pemerintahan Indonesia. Dan Undang-Undang 2002 itu membuat kita semakin jauh dari cita-cita para founding father dan para pahlawan kemerdekaan tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau mendekat kita nggak perlu ribut. Makanya. Artinya siapapun yang waktu itu bertanggung jawab terhadap hadirnya Undang-Undang 2022 itu sebetulnya harus tobat nasuha ya. Iya. Dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Karena the founding father kita, para pejuang kita dulu berrela berkorban jiwa dan negara itu untuk memberikan kesejahteraan kepada bangsanya agar tidak lagi seperti ketika zaman penjajahan dulu ya. Ya Dan sekarang kita kembali ke sana. Kalau mau seperti itu nggak usah merdeka. Karena kan merdeka itu artinya berbeda sama sekali dengan kondisi ketika dijajah. Betul.
betul. Ngapain kita wakaf jiwa dan raga untuk peristiwa yang kemudian lebih buruk daripada saat dijajah? Betul, Prof. Jadi kita wakaf jiwa raga supaya lebih baik, makanya jadi merdeka. Iya, Prof. Imbauan deh buat masyarakat kita yang mungkin masih ragu-ragu dengan gerakan kembali ke Undang-Undang 45, atau mereka mungkin masih belum paham, tapi sebetulnya mereka itu juga sebetulnya ingin negara ini menjadi lebih baik, ingin perubahan gitu ya. Silakan, Prof. Ya, saya sebagai anak bangsa, anak Indonesia, sebagai sarjana, sebagai orang yang dituduh guru, memikirkan dengan sangat serius bahwa ada banyak sekali problem bangsa ini, tapi yang paling besar problem itu bersumber dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar palsu yang merupakan intervensi dan kolonisasi dari kekuatan besar, kolaborasi antara aktor asing dan aktor lokal. Saya bukan tidak mau memikirkan yang lain, tetapi hari-hari terakhir, sejak 10 tahun terakhir, konsentrasi mengobati penyakit bangsa ini dari hulunya, dan hulu itu menurut saya dan teman-teman adalah persoalan konstitusi. Nah, karena itu maka terima kasih kepada yang mau bergabung, sambil saya mengundang semua yang menyadari soal itu, bersepakat dalam hipotesis itu, bersama-sama terus mendesakkan ini sebagai jihad akbar, jihad konstitusi, jihad undang-undang dasar yang asli. Siapa tahu, walaupun saya yakin sekali ini akan berhasil dan akan membuktikan bahwa bangsa Indonesia punya sistem sendiri, punya pemikiran sendiri, punya nilai akademik sendiri yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Yang juga kita yakini bahwa itu akan mempercepat realisasi janji para pendiri republik agar negara ini menjadi negara yang adil, negara yang bertuhan, negara yang sejahtera, negara yang sentosa, negara yang menjadi mercusuar dunia. Sambil memperbaiki persoalan-persoalan kecil yang memang akan terus berlangsung, karena saya dan teman-teman yakin never ending colonialism. Kolonialisme tidak akan pernah berhenti. Dia kalah hari ini, dia akan balik. Dia menang hari ini, dia akan pertahankan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu selalu kolaboratif antara yang di luar dan di dalam. Gitu. Iya. Nah, teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat kalian yang menginginkan perubahan dan menginginkan Indonesia yang lebih baik ke depan dan menjadi negara superpower atau negara besar, ya Prof ya? Iya. Iya. Dan hanya dengan konstitusi menurut saya kita bisa mengalahkan China dan Amerika. Iya. Kalau dengan konstitusi palsu, jangankan mengalahkan Amerika dan China, mengalahkan Singapura pun nggak mungkin. Iya, betul. Dan itu terbukti sampai sekarang. Indonesia itu dinyek oleh betul. Singapura. Iya. Presiden betul, kita itu nggak ada harganya di depan Presiden Singapura. Nggak ada harganya, apalagi menteri-menterinya. Iya, betul. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Prof, terima kasih banget. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu tanggal 7, tanggal 10, dan seterusnya. Yang penting kita optimis bahwa Tuhan semesta akan memberkati kita semua. Amin. Salam teman-teman.